Misalkan kita sebutnya untuk teman-teman gitu kan, cuman teman atau teman lama gitu, tiba-tiba ajakin nongkrong, ketemuan, nanya kabar, udah makan belum. I guess itu ada yang salah deh. Kalau biasanya dia ngelakuin itu hanya untuk aku gitu kan, tapi dia lakuin ke cewek lain misalnya gitu. Berarti kan secara nggak langsung aku sama orang lain itu sama kan? Kalau sampai teman-teman yang lagi nonton sekarang ada suara hati yang ngomong seperti itu di dalam hati kita, ini kalau gue ngelakuin bakal jadi kenapa-napa nggak ya? Stop sekarang juga. Kalau pasanganmu tahu semua isi chatmu hari ini, apakah kamu tetap tenang? Banyak orang berkata, aku nggak selingkuh kok. Tapi di era DM, story replay, close friend, and late night chat, batasan itu jadi makin kabur. Hari ini, kita akan bicara jujur tentang micro cheating, dan tentu saja di dalam podcast Ada Apa, dan hari ini kita akan mengupas soal micro cheating setajam silet. Oh, bukan itu infotainment ya, tapi kita akan bahas, kupas secara jujur, sedetail mikroskop. Kenapa? Karena hal-hal kecil yang sering kita anggap aman justru bisa berdampak besar dalam relationship Anda. Dan hari ini saya Hartono, saya nggak sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang pasangan suami istri yang tentu saja kita udah kenal, sudah menulis begitu banyak buku mengenai relationship, dan kita sambut Arif dan Darda. Selamat siang Bro Arif dan Selamat Darda. siang. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini kita baru memulai podcast Ada Asa ya. Dengan tema Ada Apa. Dan mungkin boleh Bro Arif sedikit jelaskan Ada Asa itu apa sih? Nah, sehingga teman-teman juga tahu. Kamu yang harusnya jelasin, Sa. Jadi ini visinya Darda sebenarnya. Jadi dia punya kerinduan untuk bikin sebuah wadah lah, sebuah wadah, maunya bikin komunitas ya saya. Bikin komunitas, nanti orang-orang yang di dalamnya ini kita bisa belajar bersama. Jadi Ada Asa ini fokusnya itu sama 5 hal. Nah, hal yang pertama itu kita fokus sama yang namanya edukasi. Edukasi ini buku-buku aku juga termasuk di dalam Ada Asa. Nanti kita juga adain yang namanya seminar, baik online maupun onsite. Nah, itu edukasi. Yang kedua, kita mau aktif di media sosial. Jadi konten-konten, nah seperti ini podcast gitu kan. Nah, ini termasuknya di ranah media sosial. Nah, terus habis itu kita mau adain yang namanya kegiatan sosial atau charity. Kita turun ke jalan, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, di Ada Asa ini juga kita running bisnis sebenarnya. Kita running bisnis, hopefully harapannya Darda itu adalah kami sering dapat curhatan dari para istri yang akhirnya harus bercerai. Terus kayak mereka tuh nggak punya keuangan yang stabil, nggak punya kerjaan gitu kan. Nah, hati Darda tuh tergerak banget untuk membuat mereka tuh empowering moment lah, maksudnya kok memberdayakan mereka supaya mereka bisa punya penghasilan. Itu kita akan coba bantu di sana. Dan yang terakhir itu kita mau bikin yang namanya community. Community-nya ini adalah di Ada Asa orang-orang yang bisa dibilang punya masalah atau punya tantangan yang mirip-mirip. Itu tuh kita saling menguatkan gitu loh. Jadi nanti akan ada orang-orang yang menjadi fasilitatornya. Contoh, misalnya fasilitatornya itu adalah orang yang pernah mengalami KDRT, kita sebutlah seperti itu. Nanti dia akan sharing di teman-teman yang punya pengalaman yang serupa juga, yang lagi bergumul di ranah itu. Orang yang sudah melewati tahapan itu akan sharing dan saling mendoakan, saling menguatkan. Kurang lebih Ada Asa itu bergerak di 5 bagian ini. Banget. Nah, sebenarnya Darda, kalau Ada Asa ini sebenarnya ada kepanjangannya nggak sih? Atau apakah ini ada kepanjangannya Asa atau ada sesuatu nggak di balik itu? Kalau Ada Asa, Asa kan udah tahu ya sebenarnya Asa itu harapan. Makanya kenapa ada orang bilang kan putus asa, itu sebenarnya putus harapan gitu. Nah, kalau adanya itu sebenarnya dari Arif Darda. Wow. Jadi Arif Darda hopefully membawa harapan dari Tuhan buat
teman-teman semua. Dan tentu saja podcast ini juga membawa harapan bagi teman-teman yang pengen belajar ya tentang relationship. Dan hari ini kita tadi bilang ada apa ya? Ini ada apa dengan cinta atau apa nih? Bukan ya? Nah, jadi ini nanti di Adasa ini, podcast ini, kita akan membagi berbagai bidang ya kok. Maksudnya berbagai bidang, jadi nggak cuman khusus di satu bidang aja. Nah, jadi di dalam acara yang kita lagi bawain pertama kalinya buat perdana ini, judulnya tuh ada apa? Maksudnya tuh aku sama Darda pengen kita membahas masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, khususnya di bagian pacaran, di bagian relationship di pernikahan, atau kita relationship sama Tuhan gitu loh. Nah tentunya jadi kayak kita mau tahu ada apa sih sebenarnya di relationship zaman now itu, ada apa sih, kita kupas yuk sama-sama, yuk kita bahas yuk gitu. Nice. Dan hari ini kita mau bahas mengenai micro cheating atau tanda kutip kompromi ya. Kita kompromi bahasannya kali ini. Gitu. Kita mulai aja kalau gitu Bro. Siap. Berbicara tentang micro cheating ya. Ini sebenarnya menurut kalian apa sih ini? Ini apakah hukum ekonomi, makro mikro atau apa nih? Mungkin ada teman-teman yang belum apa sih itu micro cheating gitu ya. Nah, kalau pandangan kalian secara pribadi dari Arif dan juga Darda, apa itu? Kamu dulu. Nah, aku dulu. Oke. Kan pria diciptakan dahulu ya, baru wanita. Silakan pria dulu. Kalau menurut aku, micro cheating itu atau kita sebut dengan kompromi gitu ya. Itu kondisi di mana seseorang itu integritasnya itu mulai goyah. Maksudnya tuh dia itu tidak lagi stay sama apa yang benar, apa yang salah. Jadi tuh ngeblur, nggak ada batasannya tuh dilanggar kok. Contoh micro cheating gini. Misalkan saya sudah beristri dan saya chat sama orang lain, lawan jenis, malam-malam nanya, halo apa kabar? Udah makan belum? Lagi ngapain? Sibuk apa? Kita nongkrong yuk besok, ketemu yuk, makan yuk. Nah, menurut orang-orang tertentu, mungkin mereka nggak bermasalah sama hal itu. Tapi buat aku pribadi, itu jelas ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Jelas ada masalah. Kecuali orang-orang ini yang memang pekerjaannya atau bisnisnya itu berhadapan dengan orang lain, ngajakin di prospek dan sebagainya macamnya, itu beda cerita. Tapi kalau misalkan kita sebutnya cuman teman gitu kan, cuman teman atau teman lama gitu, tiba-tiba ajakin nongkrong, ketemuan, nanya kabar, udah makan belum, I guess itu ada yang salah deh dengan hal itu gitu loh. Nah, banyak orang yang terutama para laki-laki nih ya, banyak orang yang merasa kayak nggak apa-apa kok, kan gue nggak selingkuh, kan gue kan nggak tidak ada bukti kalau gue tuh berselingkuh. Ya belum. Tahapannya memang belum terjadi dalam tanda kutip perzinahan, belum ada. Tapi bibitnya itu udah muncul tuh, ting gitu loh. Di saat kita mulai mau ngechat lawan jenis, itu di hati itu udah ada gejolak-gejolak tertentu. Itu yang aku sebut bibitnya itu udah ada, bibit perselingkuhannya itu udah ada. Gitu kalau menurut aku. Kalau misalnya kita kompromi sama hal itu, bukan nggak mungkin. Itu akan jalan panjang banget sampai nanti akhir-akhirnya tuh kita udah tahu semua gimana. Tadi saya sedikit tertarik garis bawahi lawan jenis ya. Jadi kalau sesama jenis boleh nggak? Halo apa kabar? Udah makan belum? Karena zaman sekarang ini berbahaya ya teman-teman. Sesama jenis juga. Apakah itu micro cheating? Aduh, kalau sesama jenis lebih menggelikan lagi. Lebih menggelikan lagi. Khususnya buat cowok sih. Kalau cewek mungkin ya fine-fine aja gitu kan. Fine aja. Ngapain say? Lagi ngapain beb? Cewek biasa aja gitu loh. Cewek kalau ke toilet gandengan tangan nggak masalah kok. Kalau cowok ke toilet gandengan tangan ceritanya beda kok. Viral langsung kan gitu kan. Jadi menurut aku nggak cuma sama lawan jenis gitu loh, sama sesama jenis. Kalau intention kita itu salah, menurut aku itu udah melampaui batas yang normal gitu loh. Itu yang teman-teman juga harus tahu gitu, harus bisa jaga lah gitu. Itu sih kalau dari chat doangnya. Ini kita baru ngomong chat nih, belum ngomong yang lain-lain nih gitu. Itu pendapat. Mungkin dari sister ada teman tambahan sedikit atau saya kasih pertanyaan berikutnya. Micro cheating ya. Micro cheating ya. Kalau menurut aku micro cheating itu adalah
kondisi di mana kita mulai melonggarkan boundaries kita. Yes. Gitu. Yang tadinya itu kita pikir, kan ada ya misalnya ketika kita memutuskan untuk in relationship, baik itu pacaran atau pernikahan, itu kan ada batasannya, ada idealnya nih ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Tapi ada satu momen ketika kita pikir, nggak bahaya kali ya, nggak apa-apa kali ya, coba kali ya, toh kayaknya nggak berdosa ya gitu, kok kayaknya zaman sekarang normal-normal aja ya gitu, mulai nggak kenapa-napa nih, kayaknya nggak akan terjadi apa-apa. Nah, ketika kita dalam hati memutuskan untuk mau mulai melanggar boundaries yang tadinya kita bikin gitu kan, nah itu menurut aku itu udah termasuk micro cheating sih gitu. Karena yang namanya micro itu kan memang sebenarnya dampaknya belum berasa banget gitu loh. Kecil ya, micro ya. Gitu. Wow, oke. Saya garis bawain tadi kata batasan itu ya, jadi sangat penting. Nah, tapi begini pertanyaannya, Arif dan sama Darda ya, kenapa banyak orang yang bisa melakukan micro cheating tanpa sadar? Kenapa sih? Kan kadang nggak sadar gitu. Apa hilaf ya? Atau gimana? Nah, ini baru banget, aku baru banget bikin konten kemarin nih. Baru banget aku bikin konten, ada yang curhat gitu kan, ada yang curhat. Jadi singkat cerita, si suami ini kebetulan nih kontennya lumayan FYP kok, lumayan viral ya kontennya gitu. Si suami ini cerita kalau dia itu ini bukan chat lagi ya, ketemu sama temennya gitu, sama temennya lawan jenis gitu. Nah, dia lagi ngobrol, tangannya tuh main, pegang bahu gitu loh. Terus abis itu, terus abis itu si cowok ini ada istrinya loh, ada istrinya. Nah, istrinya tuh nggak suka gitu loh. Dan aku nggak tahu ini kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Si cowoknya mungkin nggak tahu ya, sadar atau nggak sadar gitu kan. Dia tuh kayak rangkul si lawan jenis itu, temannya, kita kan best friend gitu loh, kayak. Nah, akhirnya istrinya marah. Dan si suaminya bingung, istri gue ngambek, kenapa sih kayak gitu aja, kan gue cuma temen doang. Nah ini loh, jadi kayak seringkali orang merasa kayak gue kan nggak ngapa-ngapain, kan gue nggak ada cinta, gue nggak ada perasaan yang lebih, seolah-olah seperti itu ya. Padahal itu sangat mengganggu pasangan kita, gitu loh. Dia tuh tidak sadar melakukan hal yang secara langsung itu menyakiti pasangannya sendiri, dia nggak sadar itu. Nah, jadi gimana supaya dia itu sadar, supaya kita tuh bisa menjaga gitu loh. Kalau menurut aku cowok nih ya, kita khususnya cowok ya, ini juga berlaku buat cewek sih. Cowok itu jaga tuh 3 hal menurut aku. Yang pertama, jaga mata. Mata itu kita harus jaga dalam arti pandangan kita itu tidak boleh itu sembarangan sama lawan jenis. Ya sesama jenis juga sih, jangan gitu. Jangan juga gitu kan. Sama lawan jenis jangan, kita jaga mata. Yang kedua, jaga mulut. Jaga mulut dalam arti gini. Janganlah, pernah nggak ketemu sama orang kayak cowok ngomong sama lawan jenis, iya say, gitu-gitu loh. Aku pernah ketemu sama orang-orang yang seperti itu gitu ya. Orangnya lempeng, tapi ngomongnya tuh, iya saya apa kabar gitu, kayak ngomongnya tuh terlalu apa ya? Ceriwis mungkin ya, kayak sangat friendly sama siapapun. Jadi kayak sama cewek pun iya sayang. Nah, aku jaga mulut. Terus juga jangan kita tuh mudah sebagai laki-laki atau perempuan mudah untuk memuji lawan jenis yang bukan pasangan kita. Ih, kamu cantik banget sih. No, kalau aku sih aku jaga mata, jaga mulut. Yang ketiga itu jaga perilaku. Maksudnya apa? Jaga tangan lah. Biasanya tangan gitu kan. Tangan itu jangan mudah untuk menyentuh, meraba, merangkul, memegang apapun yang ada di lawan jenis. Itu tidak boleh gitu loh. Baik kita single maupun kita udah punya pasangan, aku sangat tidak merekomendasikan itu karena itu batasan buat aku ya. Itu batasan standar berperilaku yang sopan. Jadi kalau misalkan itu dilanggar, aku percaya bahwa pasangan kita tuh pasti akan terganggu sama tingkah laku kita. Istri aku pasti terganggu sama tingkah laku aku sebagai suaminya ini. Kalau aku tangannya tuh
merajalela kemana-mana sama lawan jenis. Itu yang buat teman-teman semua yang cowok ini harus mengerti hal ini. Jaga mata, jaga mulut, jaga perilaku atau jaga tangan. Itu kalau dari aku. Itu paling sederhana ya, paling sederhana. Jadi harus ada 3 ya teman-teman yang dijaga ya. Iya. Saya ingat kalau bilang masalah diet, katanya teman saya bilang, oh jamu aja. Saya bilang, jamu apa tuh? Jaga mulut ternyata kalau diet ya. Kita bisa sedikit ya. Tapi gini, kalau saya ke pihak wanita, ke Sis Darda ya, kalau seandainya, kita contoh aja ya, seandainya Arif yang melakukan itu, micro cheating, sebenarnya apa sih perasaan wanita seperti, seandainya kalau kita kaitkan dengan temperamen, misalnya Sis Darda ini orangnya pragmatis, cuek aja, biasa aja lah itu. Atau ada perasaan apa enggak ketika suami kamu yang melakukan itu, misalnya? Kalau menurut aku masalah micro cheating ini kayaknya susah untuk digabungin sama temperamen ya. Maksudnya karena maksudnya bukan bermaksud menggeneralisasi, cuman menurut aku ya hampir di semua temperamen tuh, terutama cewek-cewek istri-istri gitu ya, nggak akan ada yang suka sih kalau cowoknya itu tangannya kemana-mana gitu loh. Maksudnya mau dianya cuek mau dianya yang emang aku juga suka gitu sama cowok lain sih sebenarnya gitu loh misalnya. Tapi ketika pasangan yang ngelakuin, nggak akan ada yang suka sih harusnya. Karena ada perasaannya itu adalah gini loh, kalau biasanya dia ngelakuin itu hanya untuk aku gitu kan, tapi dia lakuin ke cewek lain misalnya gitu, berarti kan secara nggak langsung aku sama orang lain tuh sama kan, gitu loh. Berarti nggak ada rasa dispesialin, nggak ada rasa diprioritasin lagi. Berarti nggak ada rasa akunya yang diutamakan gitu. Toh sama orang lain sama aja, mau sama aku atau sama orang lain boleh aja gitu loh. Jadi perasaan itu tuh yang jadi ini ya, maksudnya yang tadinya kita pikir oh iya cintanya atau perasaannya cuma buat aku doang, ternyata bisa juga buat orang lain ya, dibagi ke orang lain juga ya gitu loh. Jadi menurut aku itu nggak ada hubungannya sama temperamen sih. Ada gitu. hubungan temperamen ya. Iya. Apalagi ya maksudnya kalau yang tadi aku bilang itu kan sebenarnya micro cheating itu kan dimulai dari ketika kita memulai sesuatu itu melewati batas gitu ya. Nah kalau tadi kan pertanyaan itu sebenarnya sadar apa nggak sadar gitu ya. Menurut aku sebenarnya itu sadar sih, nggak ada yang nggak sadar. Kenapa? Karena gini loh, ketika kita tahu mana yang benar dan ketika kita mulai melewati batas, itu sebenarnya dalam hati kan ada yang nggak apa-apa kali ya gitu loh. Maksudnya pasti sedikit banyak tuh ada mikir kayak gitu karena itu dimulai dari enggak ke mulai melakukan gitu loh maksudnya. Nah ketika kita mulai melakukan gitu kan, ya walaupun awalnya mungkin nggak sadar, nggak sengaja, tapi ketika micro cheating itu kan berbicara tentang bukan cuma sekali ya, tapi lama-lama jadi kebiasaan kan gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita bertanya dan secara jujur di hati nurani, itu tuh udah mulai ada keputusan yang diambil untuk bukannya oke, aku mau berselingkuh, enggak gitu, tapi memutuskan untuk aku mau mulai melanggar batas itu sedikit demi sedikit, kayak batasannya tuh digeser dikit-dikit loh gitu. Nah itu keputusan sadar sih menurut aku. Aku tambahin deh. Maksud Dada mungkin begini ya, ada orang-orang yang memang pada dasarnya dia tidak mengerti. Maksudnya dia tidak mengerti batasan itu. Bener-bener dia nggak mengerti gitu loh. Kenapa? Karena background family-nya itu mungkin dia tidak pernah diajarkan sama orang tuanya. Dia tumbuh di lingkungan yang memang semuanya main tangan. Maksudnya mungkin dia lihat bapaknya juga ramah sama lawan jenis, mamanya juga ramah sama lawan jenis. Itu bisa berpengaruh ke dia sebagai anaknya yang merasa it's fine, nggak masalah. Contoh, kita kan budaya timur nih di Indonesia. Ada orang-orang dari budaya barat yang kalau misalnya ketemu pelukan. Temen loh, ketemu cipika-cipiki. Loh, kalau kita nggak bisa, saya kayak gitu kan. Kayak kita mungkin agak canggung banget kalau misalnya orang kayak cuman temen, tapi kayak kita cipika-cipiki pelukan kayak pelukannya yang nempel loh. Kayak menurut gua kita nggak terbiasa sama hal itu. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang dia terbiasa sama budaya itu atau dia nggak tahu sama sekali. Nah, kalau misalnya bisa aku kasih batasan yang seperti Darda bilang tadi, gimana sih coba orang supaya kita tuh nggak melanggar batasan itu? Kalau misalkan ada di dalam hati kita yang mulai berpikir, ini nggak apa-apa kan ya? Gue lakuin ini jadi masalah nggak ya? Nah seperti Darda tadi bilang kan, ada hati nurani yang mungkin berpikir dulu gitu kan, kayak ini gue lakuin ini jadi masalah nggak ya?
Kalau sampai teman-teman yang lagi nonton sekarang, ada suara hati yang ngomong seperti itu di dalam hati kita. Ini kalau gue ngelakuin, bakal jadi kenapa-napa nggak ya? Stop sekarang juga. Itu stop sekarang juga. Jadi kalau sampai kamu merasa bimbang, atau kamu berpikir kayak, aduh gue lakuin gak ya? Kalau gue lakuin, istri gue nanti gimana ya? Kalau gue lakuin, suami gue nanti gimana ya? Itu stop sekarang juga. Jangan dilakuin. Itu berarti ada something yang salah yang kita mau lakukan. Kecuali memang dia main kayak, gue nggak tahu, gue nggak ngerti, itu kan terabas aja. Pasti itu kan jadi masalah, baru dia belajar dari masalah itu. Tapi kalau misalkan dianya itu sudah tahu, seperti yang Darda bilang, sebenarnya dia udah tahu nih kayak, kalau gue chat cewek ini, lagi ngapain, udah mamam belum, misalkan kayak gitu kan pakai gaya-gaya imut digeli-geliin gitu. Itu jadi masalah. Dia tahu nih, ini bakal berlanjut nih. Jangan dilakukan. Itu disebut micro cheating. Itu disebut micro cheating. Bibitnya tuh udah ada. Kalau lu udah tahu punya istri, lu jangan makan berduaan sama cewek lain. Itu micro cheating gitu loh. Itu boundariesnya tuh di situ yang Darda bilang akhirnya ditabrak, suara hatinya dilawan ya saya, hati nuraninya dilawan, jadilah micro cheating. Bibit itu muncul, benihnya itu muncul gitu. Wow, menarik. Kalau gitu kita masuk lebih dalam lagi nih, Arif Darda. Kan tadi secara sadar atau bibit ini mulai muncul. Nah, kita masuk ke area abu-abu dan pembenaran diri nih. Karena begini, ada satu kalimat yang mengatakan begini, yang bikin micro cheating berbahaya itu bukan cuma tindakannya, tetapi pembenarannya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa banyak orang baru merasa bersalah setelah ketahuan? Nah, kenapa gitu? Menurut Arif Darda gimana? Kalau lu tanya gue kenapa, sebenarnya kenapa itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab sama orang yang pernah melakukan itu langsung. Itu kenapa, bener nggak? Kenapa lu selingkuh? Nah, gue nggak pernah selingkuh, jadi gue nggak bisa jawab itu satu gitu ya. Jadi mungkin ini menurut aku punya pandangan aja gitu ya. Banyak orang yang memang secara sengaja kok melakukan itu. Secara sengaja. Itu menurut aku, ini perkataan keras gitu ya. Dia secara sengaja memang melakukan itu. Memang dari intention dia, niat dia itu adalah memang gua mau bermain api. Tapi apinya jangan sampai ketahuan sama istri gua. Apinya jangan sampai ketahuan sama suami gua. Dan biasanya, nah aku selalu bilang sama orang-orang yang orang-orang yang curhat sama aku gitu ya, yang aku tanganin selama ini, aku bilang, guys, yang namanya perselingkuhan itu bukan akar masalah. Perselingkuhan itu adalah buahnya. Jadi kalau kamu mau tahu kenapa pasanganmu selingkuh, jangan terfokus sama hanya dia selingkuh. Tapi fokus sebelumnya, fokus sama akarnya, ada apa di antara kalian sampai pasanganmu itu sampai selingkuh. Karena selingkuh itu ibarat kata, misalnya, Kotono, Rif sakit nih Rif leher saya, misalkan gitu. Loh kan penyebabnya banyak kok. Bisa jadi karena kebanyakan main padel, bisa jadi karena salah bantal, tidurnya nggak benar, bisa jadi karena kebanyakan makan babi, kolesterol, banyak alasannya banyak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang keluhannya kita lehernya sakit, kita harus cari tahu. Oh, ternyata sakitnya itu kebanyakan makan yang goreng-gorengan, kebanyakan kolesterolnya tinggi, misalnya gitu. Kalau kok misalnya stop main padel, abis itu tetap makannya lanjut, nggak sembuh kok. Nggak sembuh, kenapa? Karena akar utamanya dari makanan. Sama perselingkuhan juga begitu. Kalau misalkan akarnya, misalnya coba aku selingkuh ya, contoh ya, aku selingkuh nih misalnya. Itu karena di rumah Darda itu teriak-teriak seriosa setiap hari. Maki-maki aku, lempar barang, contoh gitu ya. Kayak capek banget hidup gue, punya istri kayak gini, misalkan seperti itu. Ternyata temen lama gue baru hubungin gue nih. Gila, dia ternyata lebih cantik ya sekarang. Oh, ternyata dia single gitu kan. Ternyata dia lembut banget ngomongnya. Nah, itu yang menjadi dia bisa berselingkuh itu memang karena ada faktor dari luar, si cewek yang di luar itu. Tapi penyebab utamanya, karena di dalam rumah, dia itu udah muak sama keadaan di rumah. Itu akarnya.
Nah, kalau kita mau gali lagi, kenapa istri saya bisa sampai teriak-teriak? Itu kan kita gali lagi kan? Iya. Karena sayanya bla 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 bla. Ini jadi panjang. Akar itu kalau kita tahu tanaman itu ya, akar itu kan selalu menjalar, melebar. Nah itu permasalahan pernikahan seringkali itu melebar, menjalar kemana-mana. Tapi buahnya yang kelihatan apa? Perceraian, kabur dari rumah, KDRT, perselingkuhan, silent treatment. Itu yang kita tahu. Tapi kita nggak pernah tahu akar sebenarnya itu dari mana sih. Gitu loh. Jadi dari situ aku bisa bilang teman-teman yang melakukan micro cheating menurutku lebih condong ya. Selama ini yang aku tanganin gitu ya permasalahannya. Mereka tuh sengaja. Mereka tuh udah tahu kalau itu tuh termasuk micro cheating. Gitu loh. Mereka sengaja dan mereka menutupi. Kalau sampai tidak ketahuan, ya aman. Iya tetap lakukan. Tapi kalau sampai ketahuan, biasanya ada dua jenis orang gitu loh. Ada yang mengakui atau ada yang bilang aku hilaf. Aku hilaf. Hilaf dipikir hilaf tuh selesai masalah. Enggak gitu loh. Aku hilaf. Gitu. Jadi kalau misalnya kau tanya itu sengaja dia sengaja. Kalau misalnya nggak ketahuan ya gue nggak perlu cerita. Kalau misalnya sampai ketahuan, ya sudah, kita cari alasan yang sebisa mungkin meminimalisir pasangan kita marah. Aku nggak tahu, kan aku cuma temen. Atau aku hilaf, kan gitu loh. Itu yang jadi menurut pandangan aku sih seperti itu. Oke. Thank you, Arif. Saya masuk ke Darda. Kalau tadi saya dengar kata akar, berarti ini akar masalahnya bisa berbicara tentang hati atau kekosongan nih. Nah, pertanyaan saya, biasanya micro cheating itu muncul karena kebutuhan apa sih? Biasanya, kalau menurut Darda. Biasanya kalau orang terjadi. Kamu harus membayangkan kamu mau selingkuh dariku, say. Karena jarang ya orang micro cheating itu hidupnya utuh gitu, jarang. Jadi ada sesuatu, biasanya masalah apa nih? Karena kebutuhan apa? Kalau menurut aku, kalau yang wanita, secara generalisasi butuh yang namanya kasih sayang. Dia nggak dapat dari pasangannya, dia cari di luar. Tapi kalau langsung kan melanggar hati nurani kan, makanya aku bilang pagarnya tuh digeser dikit-dikit gitu loh. Jadi gitu. Kalau misalnya pria-pria, kalau aku rasa ya kurangnya respect kali ya, rasa hormat dari istrinya, dari pasangannya gitu. Makanya dicari di luar gitu sih. Itu secara generalisasi. Jadi apakah ini lebih soal karena pasangan atau soal ada luka di dalam diri dia? Ya bisa jadi ya, kalau luka mah iya kita luka kayaknya aku rasa lebih susah ya kok, karena gimana pun juga luka itu kan bicara sesuatu yang unconscious sebenarnya, bukan secara sadar, tapi dia tuh secara tidak sadar mengalami luka yang akhirnya membuat dia jadi punya kecenderungan untuk mencari seperti itu gitu loh maksudnya. Kalau dari dirinya itu tidak sadar dia punya luka, ya dia nggak akan ngerasa kalau dia itu berawal dari lukanya gitu loh. Tapi dia akan merasakan kebutuhan yang sangat besar gitu loh maksudnya, yang mungkin bisa dibilang dari pasangan aja nggak cukup gitu loh. Karena luka itu tuh bikin kayak ada sebuah lubang yang menganga lebar gitu, karena kan nggak disembuhin ya gitu. Jadi normalnya yang kalau kita normal cuman kurang kasih sayang atau kurang rasa respect, ya mungkin kita nggak separah itu gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya ditambah ada luka, ada masa lalu, ada kepahitan yang dia nggak sadari sebelumnya, keinginan untuk rasa kasih sayang sama respect itu akan lebih besar butuhnya dibanding yang normal gitu loh maksudnya. Dan mungkin nggak akan bisa dicukupin dari satu orang gitu, karena luka itu akan bikin dia itu ngerongrong pasangannya gitu loh, minta untuk dipuasin terus, ditutup terus lukanya gitu kan. Nah ketika pasangan yang nggak bisa kasih, ya dia nyari lari orang lain karena kebutuhannya terlalu besar menurut aku gitu. Dan seringkali ini nggak sih, saya kayak ada orang-orang tertentu yang memang punya orang tua itu punya track recordnya kayak gitu loh. Orang tuanya itu dia sebagai anak gitu ya, dia ngelihat orang tuanya itu
berselingkuh gitu loh, atau punya istri lebih dari satu gitu kan. Dia lihat kayak, ya bapak gua aja bisa, kenapa gua enggak? Gitu loh, bapak gua aja boleh, kenapa gua enggak? Gitu kan. Jadi kayak dan seringkali aku dapat pendapat dari orang itu, mereka merasa ini bahwa adalah kutuk keturunan. Aku bilang ini bukan kutukan. Aku bilang ini sebenarnya bukan kutukan gitu loh. Gak ada gua kutuk lo jadi kodok beneran, enggak seperti itu. Tapi karena perilaku orang tua itu sering tanpa sadar, baik sadar maupun gak sadar, itu diikutin sama anaknya. Contoh. Orang tua yang peminum itu akan menghasilkan, kalau misalnya dia punya 2 anak, sebetulnya punya 2 anak ya. Orang tua peminum, perokok, penjudi gitu. Dia bisa jadi menghasilkan 2 anak yang berbeda. Satu, karena bapak gue peminum, perokok, dan penjudi, maka gue ikutin. Gue juga lakukan hal yang sama. Tapi satu lagi, karena bapak gue perokok, peminum, dan penjudi, gue nggak mau sentuh rokok, gue nggak mau sentuh yang namanya minum, dan gue nggak mau sentuh yang namanya judi. Apakah itu kutukan? Bukan, itu pilihan. Kita bisa melihat orang tua kita melakukan apapun, tapi kita sebagai anak bisa memilih mau mencontoh si papa kita yang tukang selingkuh, atau kita nggak mau mencontoh itu sama sekali. Dan itu pilihan kita. Memang luka itu ada, seperti yang Darda bilang, dan itu deep ya, dalam itu harus dikorek itu luar biasa, nggak bisa instan. Tapi itu tidak menjadi sebuah pembenaran. Kalau orang tuamu selingkuh, kalau orang tuamu bercerai, bukan berarti kamu harus sama gitu loh. Endingnya tuh harus sama. Enggak seperti itu. Karena kita diberikan Tuhan itu yang disebut free will. Gitu ya, kehendak bebas. Kita bisa melakukan, kita bisa memilih dan memutuskan apa yang mau kita lakukan. Terlepas dari orang tua kita tuh kayak gimana. Itu menurut aku. Jadi bagi orang-orang, teman-teman yang sekarang lagi menghadapi yang namanya micro cheating, itu tidak bisa menjadi sebuah pembenaran gitu loh. Dulu bapak gue kayak gini, ya gue juga begini. Nggak bisa, menurut aku nggak bisa seperti itu. Gitu. Artinya tadi kalau Darda menjawab tentang ada namanya respect, kasih sayang gitu, sebenarnya seberapa besar sih peran validasi dan rasa ingin diperhatikan? Aku nih jawabnya. Jadi gini, kalau wanita itu, aku nih mempelajari wanita dari umur 9 tahun kok. Dan sampai saat ini belum kelar-kelar SKS gue. Jadi umur aku 37 sekarang. Berarti aku sudah mempelajari wanita 28 tahun ya. 28 tahun ya kok. Start dari mulai aku disakiti sama yang namanya perempuan itu, aku mulai mempelajari kenapa sih kalau cewek itu kalau lagi marah ngomongnya nggak apa-apa, padahal ada apa-apa. Kenapa sih cewek itu kalau misalnya ditanyain apa jawabnya terserah, padahal di hatinya tuh mau sesuatu gitu loh. Jadi kayak kenapa kalau misalnya cewek itu udah diem tandanya mati loh gitu kan? Gitu loh. Jadi, nah maksud aku adalah wanita itu sebenarnya rumit-rumit sederhana. Rumit-rumit sederhana gitu ya. Rumit-rumit sederhana. Maksudnya gini, rumit apa? Rumit itu wanita bisa berbeda jawabannya di setiap kondisi dan situasi. Ini rumitnya gitu loh. Makanya cowok bilang, gue kan bukan dewa, gue nggak tahu apa yang lu mau. Ngomong dong kan gitu kan. Nah, tapi sederhananya adalah wanita selalu, menurut aku 3 deh. Jadi nggak kebanyakan ya. Sebenarnya sih banyak, tapi aku kasih 3 deh. Wanita itu selalu butuh yang namanya 1, kasih sayang. Kasih sayang itu berupa diperhatikan gitu ya. Kedua, wanita itu suka dan butuh sekali yang namanya itu prioritas. Jadi diutamakan gitu loh. Termasuk dari seluruh orang, dia itu maunya menjadi yang diutamakan. Jangan dijadiin yang kedua gitu, kan jadi lagu kan. Nah, terus yang ketiga, wanita itu butuh yang namanya kepastian. Karena dia bukan baju yang mau dijemur digantung gitu loh. Jangan gantungin wanita. Karena dia nggak suka posisi digantung, dia nggak suka posisi nggak ada kepastian. Dia nggak suka nih. Dia nggak suka posisi tidak diprioritaskan. Dia nggak suka. Sama dia tidak suka posisi nggak disayang, nggak merasa disayang. Dan micro cheating menghantam ketiganya itu. Koko misalnya chat sama orang lain gitu ya, kelihatannya mesra, tapi Koko menyangkal itu bukan apa-apa, itu hanya teman kantor. Nah, si istri Koko ini yang aku nggak tahu namanya siapa, jadi dia itu akan merasa Koko nggak sayang sama dia.
Dan Koko nggak merasa diprioritaskan. Lu ngapain chat sama cewek lain? Lu sama gua aja udah nggak pernah ngobrol, lu malah ngobrol-ngobrol hahaha sama cewek lain. Dia merasa nggak disayang, dia merasa nggak diprioritaskan. Dan dia merasa digantungin. Maksudnya tuh digantungin apa? Lu bilang temen, tapi kalau mesra, maksudnya apa? Statusnya apa? Nah, cewek ini bisa gila nih kalau misalkan dia dalam tahap di posisi seperti itu karena kenyamanan dia tuh terganggu. Betul nggak saya? Coba tolong divalidasi. Sepengalaman aku begitu. Tapi menarik ini yang Arif bilang, karena itu terjadi dalam relation saya. Enggak, sedikit aja teman-teman. Saya pernah, bukan pernah ya, saya pacaran 8,5 tahun. Di pacaran dulu nih ya, pacaran ya. Oh dulu. Jadi istri saya. Boleh lah. Boleh lah. Kalau pacaran yang ke tahun 4,5 tahun, kita akhirnya pernah putus sekali. Karena satu hal. Jadi memang handphone saya, chat saya itu saya open apa adanya ke pacar saya, dia bisa lihat apa aja. Tetapi pada saat itu saya ada chat dengan satu wanita di kantor saya mengatakan, oh enggak kok, kamu itu orangnya dewasa dan menarik. Karena dia bilang, saya kelihatan tua nggak sih? Dia tanya kepada saya. Saya jawab seperti itu, enggak, kamu dewasa dan menarik. Karena chat itu, pacar saya marah besar dan akhirnya kita putus saat itu. Gue dukung pacar lo. Gue dukung pacar lo. Emang harus diputus ya? Kisah nyata ya, saya alami sendiri gitu. Jadi pada saat tadi Arif ngomong itu, oh iya. Wow, karena chat itu aja, ini bisa aja kita bilang ini micro-cheating ya. Dan bibit bisa membuat relationship broken gitu. Tapi pada saat hari itu Koko chat, Koko tidak punya intention atau niat secara khusus untuk berselingkuh kan? Enggak kan? Nah itu dia tadi yang kita kalau bisa bilang bisa jadi orang itu tidak tahu, bisa jadi orang itu tidak sadar sama apa yang dia lakukan itu ternyata sudah melanggar boundaries itu. Makanya terjadilah permasalahan ini dan itu menjadi pembelajaran buat Koko seumur hidup kan? Ya betul. Gak akan pernah dilakukan lagi kan? Awas loh. Nanti saya laporin loh. Betul kan? Nah jadi katanya nggak tahu namanya siapa. Bisa cari tahu ntar. Kita sebar di story. Istrinya Ko Hartono tolong DM gitu. Nah jadi maksud aku adalah kalau orang yang tidak tahu, tidak mengerti, dia akan terhantam namanya masalah. Baru dia belajar. Berbeda sama yang tadi Darda bilang yang sudah melanggar hati nurani yang kalau misalnya lakukan nggak ya? Lakukan deh. Nah itu sengaja, makanya aku bilang itu sengaja ada niat di situ gitu. Buat teman-teman yang lagi pacaran, hati-hati gitu kan. Dia jangan dikasih password, tapi hati-hati terhadap batasan itu ya. Wow, menarik. Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya udah hampir 30 menit kita berbicara. Nah saya pengen tanya nih, seandainya micro-cheating ini udah terjadi. Nah ini apakah kalian melihat bahwa ini akan membawa sebuah luka yang lebih mendalam? Kalau membawa luka semakin mendalam, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan kalau ini benar-benar terjadi? Misalnya teman-teman ada yang sudah terjadi di dalam relationship mereka. Sebenarnya mereka apa yang harus mereka lakukan untuk memulihkan keadaan ini lagi? Seperti itu. Aku coba jawab ya. Jadi gini, teman-teman semua yang nonton, micro-cheating itu dibagi jadi dua. Jadi micro-cheating yang dari sisi POV-nya pelaku, sama micro-cheating dari POV-nya korban. Pelaku dan korban. Korban itu selalu mengingat lebih detail daripada pelaku. Gitu loh ya. Korban itu selalu mengingat lebih detail. Kenapa? Karena ada perasaan yang disakiti. Dia mengingat itu gitu loh. Nah dari sana aku bisa bilang kalau micro cheating ini sudah sampai terjadi, maka alangkah baiknya kalau kita bicarakan secara terbuka sama pasangan dalam kondisi yang bukan lagi konflik memanas atau kita sebut itu non-conflict time gitu loh. Jadi kondisinya itu lagi sebelum meledak gitu ya. Jangan pas lagi marah-marah ketahuan ternyata selingkuh baru lu ajak komunikasi, itu nggak bisa. Itu melampiaskan amarah disebutnya. Nah, tapi dalam kondisi yang normal, dalam kondisi kita punya kepala ini nggak panas gitu ya, kepalanya dingin gitu kan, bisa berpikir dengan jernih, kita ajak ngomong. Sayang, kamu sadar nggak kalau yang kamu lakukan ini itu sudah termasuk micro cheating. Sebutlah seperti itu. Tanya dulu sama dia, bukan nuduh ya. Kamu selingkuh, bukan. Tapi kamu sadar nggak kalau kamu lakukan ini itu disebut micro cheating dan kamu melukai perasaanku. Itu dulu.
Kalau dia bilang tidak sadar, kan jawabannya dua dong, sadar atau nggak sadar gitu kan. Tidak sadar. Nah, kalau misalnya tidak sadar, tegur dia dan minta dia untuk hentikan sekarang juga. Harusnya orang si pelaku yang tidak sadar, kalau dia memang sayang pasangannya, dia akan dengan sukarela, oke, aku akan stop juga sekarang juga. Harusnya ya, harusnya. Tapi kalau dia tidak mau, maka aku mencurigai itu tidak sadar yang dibuat-buat. Sebenarnya dia sadar. Gitu dulu ya. Tidak sadar yang dia buat-buat. Sebenarnya dia sadar. Nah, itu jawaban pertama, tidak sadar. Jawaban kedua, sadar. Kalau dia sadar dan dia tetap lakukan itu, tanya alasannya apa dia lakukan itu. Kenapa? Karena kalau dari POV korban, si pelaku melakukan itu terus-menerus, ini rasa percaya itu akan dikikis habis. Masalahnya, yang namanya relationship itu mata uangnya itu adalah rasa percaya. Saya tidak pernah bisa melakukan kerjasama, mempercayai Koko di posisi ini sekarang. Kalau aku nggak punya rasa percaya sama Koko, kalau aku tidak punya relasi sama Koko, aku tidak punya kewajiban untuk percaya sama Koko. Tapi karena hari ini aku punya relasi sama Koko, itu sebabnya karena aku percaya sama Koko. Aku bisa punya relasi sama Darda karena aku percaya sama Darda. Tapi kalau misalkan suatu hari nanti kita itu diperhadapkan dengan dikecewakan 1, 2, 3, 100, 1000 gitu ya. Itu rasa percaya itu kan habis, terkikis habis. Pada akhirnya kita jadi kesulitan untuk punya relasi sama orang itu. That's why ada orang yang berpikir, enough deh, gue udah gak sanggup lagi. Kenapa? Karena gue udah gak bisa percaya sama lo. Jadi lebih baik kita udahan aja. Itu terjadi, maksudnya kayak putus, perceraian, itu terjadi karena kita tuh sudah tidak ada lagi rasa percaya. Nilai tukarnya itu, mata uangnya dari relationship itu harus ada rasa percaya. Nggak ada rasa percaya, apalagi yang mau dipertahankan sekarang. Gitu loh. Apapun yang Koko ngomongin, aku nggak percaya. Loh, kita nggak bisa temenan dong kalau misalkan begitu caranya. Gitu kan. Nah, jadi menurut aku POV-nya itu adalah dari sisi dua itu gitu loh. Tegur. Korban itu harus menegur si pelaku. Kalau kamu lakukan ini terus, aku bisa kehilangan rasa percaya. Kalau aku sampai kehilangan rasa percaya, kita bisa kehilangan semuanya yang udah kita bangun. Dari sisi pelaku, kalau kamu tidak sadar, hentikan sekarang juga. Itu kamu lagi ditegur. Kalau kamu sadar, kamu harus lebih menghentikan sekarang juga. Kenapa? Karena resiko ke belakangnya, ya nanti yang akan menanti kamu ini, itu jauh lebih besar. Kalau kamu terusin micro cheating ini, bukan nggak mungkin keluarga kamu berantakan. Karena dari micro cheating jadi makro cheating. Dari micro ke makro dan hingga nanti bukan tidak mungkin loh sampai ada hubungan fisik ke depannya. Gitulah yang namanya perselingkuhan itu bukan main catur doang. Kita semua udah tahu gitu kan, nanti jadinya akan jadi hal yang jauh lebih besar. Kalau kamu sayang pasangan kamu, kalau kamu sayang keluarga kamu, hentikan sekarang juga. Itu yang bisa dilakukan. Jadi tegur dulu, ajak ngomong dulu, tegur dulu baik-baik, kasih tahu ini akibatnya bisa begini. Kehilangan rasa percaya, bahkan kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa sayang gitu kan. Endingnya bisa fatal semuanya ini. Jadi hentikan sekarang juga gitu. Wow. Menarik. Buat Darda, saya pernah ingat dulu Anda pernah berkata nih. Jangan pernah koreksi kalau tidak punya koneksi. Nah, mungkin Darda bisa share sedikit. Saya nyantol tuh di kepala saya ketika kamu ngomong seperti itu ya. Itu gimana? Kan karena tadi Arif ngomong tentang koreksi, tegur gitu. Nah, tapi saya ingat kata-kata itu. Gimana, Dan? Kalau menurut aku, tadi sebenarnya kalau misalnya tanya gimana caranya, memang kan sebaiknya dibicarakan gitu ya. Nah, cuman masalahnya itu terkadang ketika segala sesuatu udah terlanjur terjadi, nggak segampang itu bisa dibicarakan, nggak segampang itu bisa langsung dibahas. Bisa jadi karena nggak terbiasa, bisa jadi juga karena sebenarnya hubungannya itu udah merenggang terlalu jauh, gitu. Jadi menurut aku yang perlu kita cek itu adalah gimana hubungan kita sama pasangan gitu, maksudnya apakah selama ini tuh kita udah terkoneksi atau belum? Maksudnya begini, kalau misalnya kita nggak sefrekuensi atau misalnya kalau misalnya ternyata komunikasinya itu udah mulai renggang, udah mulai nggak nyambung gitu kan.
mengkoreksi itu akan bikin hubungan makin jauh. Gitu. Tapi kalau misalnya komunikasinya itu baik, kita udah terkoneksi, kita udah terhubung gitu kan. Koreksi itu akan diterima sebagai masukan untuk pembelajaran dan bikin jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Nah kalau misalnya nggak terkoneksi, itu akan ketika kayak tadi harus bilang tegur gitu kan, itu tuh langsung pasang benteng yang ada gitu loh, maksudnya pasti langsung defensif gitu, kenapa kok aku kayak diserang gitu kan, dan nggak ada orang yang suka diserang, nggak ada orang yang suka ditegur gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa selama ini hubungan kita baik, komunikasi kita baik, kita tahu, kita percaya sama pasangan kita tahu pasangan kita itu nggak ada sedikit pun berniat untuk menyakiti atau menyerang kita, tapi mau bantu kita untuk bikin kita jadi lebih baik lagi, kita baru bisa menerima itu dengan defenseless gitu loh, maksudnya kayak nggak ada benteng yang kita taruh di antara kita dan pasangan kita gitu loh, maksudnya. Jadi biasanya aku sama Arif tuh sering ngomong dulu gitu loh, maksudnya kita harus lihat dulu gitu kan, oke, yang dilakukan mungkin micro cheating, tapi kita harus cek lagi akarnya itu yang kayak tadi awal kita bilang, udah selama apa, udah sedalam apa, atau udah frekuensinya berapa lama gitu kan, terus gimana juga hubungannya mereka sama ini, komunikasinya gimana, relationship mereka gimana, sehat apa enggak. Dari situ kita baru bisa suruh kayak, oh ya yang di sini boleh tegur, atau kalau enggak ya kita harus perbaikin dulu komunikasinya gitu. Karena tujuannya kita kasih tahu itu bukan untuk menyalahkan kan sebenarnya, karena kita mau bikin hubungan kita jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kitanya itu nggak benerin dulu komunikasinya, tujuan kita tuh nggak akan tersampaikan gitu, dan malah saling menyakiti. Nanti malah jadi sering kan kalau misalnya kayak ketika ada yang dikasih tahu terus malah jadi kamu juga kayak gitu, makanya aku gini, malah jadi tuduh-tuduhan, terus malah jadi ini, terus udah gitu salah paham, kok kamu pakai bahasanya kayak gini, kok kamu jadi nyolot. Nah ujung-ujungnya nggak dibicarain tuh, malah jadi fokusnya tuh sama gaya ngomongnya lah, tampangnya lah, nyolot apa enggak gitu kan. Terus kayak pesan yang disampaikan nggak nyambung gitu loh, maksudnya nggak tersampaikan dengan baik, malah jadi salah paham, itu makin runyam gitu loh. Makanya kita sering bilang ya udah connection before correction, jadi kita harus terkoneksi dulu baru kita koreksi gitu. Kalau memang ternyata koneksinya kita itu belum bagus, no wonder gitu banyak hal yang terjadi itu kayak salah paham atau jadi yang kayak makin saling menyakiti segala macam gitu. Makanya kita harus cek dari hubungannya dulu gimana gitu. Wow. Ini ngobrol sama kamu nggak kerasa loh. Waktu udah hampir 1 jam. Nah tapi sebelum closing statement dari kalian masing-masing, saya pengen satu contoh, karena saya tahu Arif Darda ini udah melayani di Instagram itu udah begitu lama dan puluhan ribu yang kalian melayani. Kalau kita berbicara tentang kompromi micro cheating ini, ada nggak satu contoh yang kalian melayani dan akhirnya berhasil dipulihkan? Atau apakah ada juga yang akhirnya udah dari micro ini mereka memutuskan saya akan cerai? Jadi kita belajar juga ya dari contoh nyata ini yang benar-benar Arif Darda alami ketika ada kasus ini yang datang curhat atau minta pertolongan kepada kalian. Seperti apa? Ada satu contoh nggak bisa dibagikan nggak kepada kita? Ya, jadi kalau misalnya ditanya contoh tuh banyak banget. Wah, apalagi kalau masalah perselingkuhan ya, sangat banyak sebenarnya contohnya. Jadi Koko mau contohnya yang mana? Yang akhirnya gagal atau yang akhirnya berhasil? Gitu loh. Kita harus positif ya. Yang akhirnya berhasil ya. Ada asa ya, ada harapan. Jadi kita kasih contoh yang berhasil ya. Nah, jadi gini. Waktu itu bentar ya, pakai contoh siapa ya? Anggap aja Mawar ya. Sebutlah Mawar. Nah, jadi sebenarnya micro cheating ini sering banget terjadi gitu. Jadi aku lebih bergeneralisasi deh, aku nggak spesifik karena nanti dia akan tahu kalau lagi diomongin. Jadi gini, istri yang sering kali mendapati seorang suami itu melakukan micro cheating, gitu ya. Tapi micro cheatingnya ini, tadi kan kalau aku bilang kan kayak Koko nggak tahu nih kalau melakukan sebuah hal itu dia ini dampaknya ini bisa sampai sefatal ini nih. Nah, kalau yang aku sering layani itu adalah si laki-laki ini tahu kok. Laki-laki ini tahu, suami ini mengerti dan tahu kalau dia lagi bermain api.
Dia tahu. Sudah ditegur belum sama istrinya? Sudah. Tapi dia memilih untuk menutup mata dan kayak ngumpet-ngumpet, nggak peduli gitu loh. Itu ngumpet-ngumpet, nggak peduli gitu kan. Sampai akhirnya berawal dari chat, itu ya. Kalau zaman kita dulu tuh lagi ngetren tuh apa? Koko Dede sayang-sayang gitu kan. Ya, Dede udah ngapain? Udah makan belum? Gitu kan. Koko sayang Dede dan bla 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 gitu kan. Nah menurut aku saudara-saudara angkat ini berbahaya. Jadi kayak entah lo beda bapak beda emak gitu lo. Jadi saudara angkat itu menurut aku saudara angkat ini adalah cinta tak sampai. Cinta tak sampai. Jadi kalau statusnya itu dikeluarin, kamu itu seorang laki-laki sama seorang perempuan yang sebenarnya sudah punya pasangan tapi saling sayang-sayangan loh. Ini berbahaya sekali. Aku bilang nih perselingkuhan yang dibungkus dengan status saudara-saudara angkat. Aku bilang seperti itu kan. Nah jadi kalau misalkan si suaminya ini sudah mengetahui itu gitu kan, maka dari dianya itu kita harus cari tahu kenapa kok kamu tidak mau selesai gitu loh. Aku bilang sama si istrinya, kamu harus cari tahu maksudnya ada apa sih di rumah tangga kalian sehingga suami kamu memutuskan untuk tetap lanjutin nih hubungan ini. Padahal sudah ditegur ini tuh salah. Istri-istri tuh nggak suka kalau misalnya suaminya tuh berperilaku seperti itu gitu loh. Nah, lanjut ceritanya, jadi ternyata benar ketika aku korek gitu ya, ini sedikit tricky lah. Korek si istri itu sedikit tricky. Kenapa? Karena yang pada waktu itu cerita itu kan dari POV-nya istri. Sedangkan POV-nya istri itu ya subjektif, ya POV dia doang dong gitu. Nah, aku sebagai orang yang terima curhatan gitu kan, atau bisa dibilang sebagai konselornya, aku harus mencari tahu kan, mengorek. Apakah istri punya peran dalam perselingkuhan suaminya? Nah ini sulit kok, nggak semudah itu gitu, nggak semudah itu. Nah dari sana aku rentetin lah dulu pacaran gimana, perkenalan gimana, sampai aku cari tahu. Oh ternyata si istri ini punya kebiasaan tertentu. Konfliknya itu berulang kok. Jadi konfliknya itu berulang. Ketika dia lagi marah, si istri ini histeris, lempar barang, ngomong yang nusuk perasaan laki-lakinya gitu loh. Aku masih ingat perkataannya itu kayak, dasar kamu laki-laki nggak berguna, gitu kan, kayak kamu lebih baik mati saja, kayak gitu loh. Jadi kayak sangat kasar, sampai si suami ini kehilangan yang namanya itu perasaan sama si istrinya. Kenapa? Karena kita tahu laki-laki itu cenderung egonya itu tinggi. Ketika harga dirinya diinjak-injak sama istrinya, atau kita bisa sebut di rumah itu dia sudah tidak dihormati lagi. Yang tadi seperti Darda bilang gitu kan, kayak ya dia akan cenderung mencari kehormatan itu di luar. Jadi aku tidak membenarkan apa yang laki-laki ini lakukan, tapi aku bisa mengerti. Aku bisa mengerti kenapa laki-laki ini akhirnya mencari sosok lain di luar sana. Tapi aku nggak membenarkan loh ya. Sekali lagi, aku nggak membenarkan. Aku bilang sama istrinya, kalau kamu mau suamimu kembali, kamu harus start ngubah perlakuan kamu. Ubah tingkah laku kamu, ubah cara bicaramu, ubah intonasi kamu. Jadi lebih lembut. Bukan menyalahkan kamunya, bukan, tapi ini kita mau menjadi hal yang lebih baik kan, gitu loh. Aku tanya gitu kan, istrinya setuju, dari sana. Lucunya, uniknya gitu ya, selama aku sama Darda ngurusin masalah pernikahan itu, aku bisa bilang gini, masalah atau konflik pernikahan itu berkolerasi atau segaris lurus dengan hubungan kita sama Tuhan. Jadi uniknya, aku nggak menuduh semua gitu, tapi uniknya yang setiap kali aku temukan adalah istri atau suami yang sedang berkonflik besar sama pasangannya, itu tuh hubungannya sama Tuhan lagi terganggu, lagi jauh, jarang berdoa, jarang beribadah. Itu loh yang terjadi. Nah makanya aku saranin sama si istri gitu kan, istrinya pun lagi jarang melakukan tindakan dan kebiasaan rohani itu. Aku bilang, kamu harus balik sama Tuhan. Kamu harus berdoa sama Tuhan, kamu minta sama Tuhan. Selain kamu memperdekat hubunganmu sama Tuhan, kamu juga harus memperbaiki sikap kamu.
Hasilnya nanti tidak ada yang tahu, aku bilang. Tapi tidak ada salahnya memperbaiki kamunya, tingkah laku kamu dari yang dulu jadi sekarang jadi lebih baik. Itu tidak ada ruginya. Aku bilang kamu akan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dia coba, aku bilang. Tapi ketika kamu coba, menurut pengalaman saya, aku bilang 3 bulan pertama kamu pasti akan digoda habis-habisan sama iblis. Nah makanya kan ada nih yang aku tulis nih kok bukunya nih Demon Land ini nih aku tulis ini nih tentang konflik rumah tangga sama hubungannya dengan si iblis-iblisan ini nih. Nah jadi aku bilang ketika kita lagi mencoba untuk berubah jadi lebih baik, iblis tuh nggak suka. Iblis tuh nggak suka. Jadi dia akan mengganggu, menggoda dan membuat kita itu jadi gagal. Aku bilang 3 bulan pertama itu adalah peperanganmu paling berat, aku bilang. 3 bulan itu kamu akan jadi kepengen lebih marah, kepengen lebih memaki suamimu. Kamu mau sabar tapi kamu akan dibikin lebih nggak sabar. Aku bilang 3 bulan pertama kamu lewat, kamu akan membentuk sebuah habit baru atau kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini yang kamu harus pertahankan. Bener, belum nyampe 3 bulan kok. Baru 2 minggu dia udah kok bener semua kata lu kok. Gua jadi pengen maki suamiku. Dia pulang ya komplain lah, dia komplain. Aku bilang terusin terus. Aku bilang doamu harus makin kuat. Kamu makin menyerahkan dirimu tuh sama Tuhan makin lebih dekat lagi. Aku bilang gitu kan. Dia jalanin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia terseok-seok ya. Gagal berhasil gitu ya. Sampai 6 bulan aku bilang kalau merasa kamu temperamenmu sudah lebih turun, cara bicaramu sudah lebih baik, samperin suamimu, ajak ngomong. Akhirnya dia turutin, ajak ngomong dengan kondisi yang jauh sekali berbeda ketika waktu dulu dia ngomong sama suaminya. Gitu loh. Berbeda sekali nih emosinya nih. Akhirnya dari situ, suaminya tuh mau lebih terbuka untuk ngomongin pernikahannya mereka. Dan aku bilang, kalau kamu tidak bisa mengubah suamimu, kamu bisa mendoakan suamimu. Doain dia. Aku bilang, doain dia. Pegang tangan dia, doain dia. Aku bilang, aku yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Doain dia, didoain sama dia. Jangan berhenti, aku bilang. Setiap hari kalau bisa doain dia. Percaya nggak percaya? Ternyata cewek yang diselingkuhin ini nih, yang si micro cheating ini sama suaminya, kabur sama cowok lain. Lucu kan? Jadi dia selingkuh, tapi dia berselingkuh lagi dari selingkuhannya dia gitu loh. Dan akhirnya si cowok ini sakit hati, dan dia mau bertobat, dia balik sama istrinya. Caranya tuh nggak masuk akal menurut aku, tapi aku bisa bilang, akhirnya dia bilang, kok thank you banget. Kok ingetin aku untuk jadi lebih sabar, lebih baik, jadi istri yang jauh lebih baik, lebih dekat sama Tuhan, dan sekarang suamiku juga udah mau pergi ke gereja lagi, udah mau beribadah lagi. Ya kita happy dong, kayak ini yang terbaik aku bilang. Jadi jangan sedikit-sedikit punya konflik, lu otaknya cerai terus gitu loh. Jangan dikit-dikit, udah gue cerai aja lah. Jangan seperti itu. Cerai itu tuh bener-bener bukan opsi yang ideal. Jadi cerai itu kondisi yang bener-bener tidak ideal, tapi kamu sudah tidak punya pilihan lain. Ibarat kata tuh kayak gitu loh, kalau menurut aku ya. Nah, jadi aku bilang, kamu tuh jangan dikit-dikit mikir cerai. Kita usahakan dulu, kita perbaiki dulu akar masalahnya apa. Aku bilang dari sana, aku dampingin, aku bilang, lu boleh update terus apa, reportnya apa, laporannya gitu kan. Dari sana, kita lihat apakah ada perubahan gitu loh. Nah, ini salah satu contoh yang berhasil ya. Aku ingat karena ini unik banget ceritanya itu. Lakinya selingkuh, selingkuhannya selingkuh lagi sama orang lain gitu loh. Nah dari sana tapi hubungan mereka tuh sekarang jadi jauh lebih baik, jadi pulih. Gitu loh kok yang masalah selingkuh ini lah. Wah, menarik sekali nih contoh yang udah dikasih sama Arif dan Darda ya. Nah, saya tertarik tadi dengan kata korelasi dengan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan yang sedang cari pacar, sedang pacaran, nah sebaiknya kalian mencari pacar yang benar-benar mengasihi Tuhan, karena yang tidak kelihatan aja dia kasih, apalagi kalian yang kelihatan. Nah, oke, untuk itu kita akan masuk di dalam closing statement pada hari ini. Saya minta Arif dan Darda memberikan sedikit closing statement buat teman-teman yang mendengarkan pada hari ini. Jadi teman-teman buat nutup podcast kita pada hari ini, podcast perdana nih ya ceritanya, perdana ya. Jadi aku mau kasih hal yang singkat aja, sederhana aja. Kita tahu kalau kita itu berkompromi
atau melakukan micro cheating itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan kompromi sama hal-hal yang kecil. Jangan berkompromi sama bibitnya itu. Kalau kita berkompromi sama bibitnya, kita nggak sadar itu kapan bibitnya itu udah jadi benih yang tumbuh jadi lebih besar sampai nanti buahnya itu kita terima dan itu bisa menyerang seluruh keluarga kita nggak tahu, bisa menghancurkan keluarga kita tuh seperti apa. Jadi perselingkuhan itu, aku percaya perselingkuhan itu banyak orang yang bilang selingkuh itu penyakit nggak bisa sembuh. Tapi aku menjadi saksi, aku melayani banyak orang yang sudah jatuh di dalam perselingkuhan, bisa berubah kok, bisa sembuh kok. Asal ada yang namanya kemauan, asal mau gitu loh. Jadi kayak menurut aku, buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Gitu. Aku sudah berulang kali sama Darda nih ya gitu ya, berdua itu nanganin kasus perselingkuhan gitu. Jadi kayak tidak ada perselingkuhan yang endingnya itu happy ending, nggak ada. Nggak ada nih, ini harus diketahui, nggak ada. Yang happy ending itu nggak ada. Pasti ada yang pihak yang tersakiti, bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi anak. Bahkan seluruh keluarga besar tersakiti karena perbuatan kita. Jadi, jangan pernah kompromi sama hal-hal yang kecil. Karena hal yang kecil itu bisa suatu hari nanti merusak kita, bahkan sampai udah besar, kita tuh udah tidak sanggup lagi untuk mengatasinya. Karena udah terlalu gede. Gitu, jadi selagi masih kecil itu kita stop kompromi sama hal-hal kecil. Begitu sih kalau dari aku. Thank you. Mungkin kalau dari aku ya, merubah hal yang kecil itu lebih gampang daripada merubah hal yang besar. Gitu. Jadi kalau kitanya itu mulai sadar gitu kan, oh ternyata aku mulai nih gitu melakukan micro cheating, stop secepatnya akan so much better gitu, karena belum terjadi kebiasaan gitu, dan kita boundaries itu masih bisa kita tarik lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya udah terlanjur kita geser dan akhirnya kita udah terlena, udah kebiasaan, untuk ngubahnya lagi tuh bakal lebih susah gitu. Makin besar komprominya, makin besar juga upaya kita untuk ngubah lagi gitu, karena kita udah kebiasaan gitu. Jadi apa ya, maksudnya mungkin lebih ke aware setiap saat gitu kali ya. Kalau misalnya ada pasangan juga ngasih tahu atau apa kayak gitu tuh ya aware gitu, berjaga-jaga, bersiaga juga gitu. Maksudnya karena ya kita nggak tahu kapan kita terjatuh gitu kan, kayak maksudnya ya terkadang tuh maksudnya kalau misalnya yang namanya kompromi atau apa kan ya tadi ya misalnya bisa sadar bisa enggak gitu-gitu loh. Jadi ketika kita udah dapet teguran gitu kan, ya cepet-cepet balik gitu biar lebih gampang ngubahnya gitu, karena kalau udah terlanjur lebih susah. Karena bisa jadi dari nganterin teman kerja pulang ke rumah ya cuma dari nebeng, bisa jadi nanti jadi hal yang lain-lain, bisa jadi istri kedua nanti. Gitu loh, itu harus hati-hati. Stop sekarang juga gitu sih. Nah, bagi teman-teman yang pengen bertanya juga, nanti bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa langsung ke IG-nya Arif, ada apa? Papiriusion. Ya, boleh langsung bertanya dan semuanya akan dijawab secara free ya. Free ya. Konsultasi free. Terima kasih banyak buat Arif Darda yang sudah sharing pada hari ini. Kita belajar banyak dan hari ini saya pengen kasih closing statement juga buat teman-teman yang mendengarkan. Teman-teman, micro cheating itu jarang dimulai dari niat menghancurkan hubungan. Ia sering dimulai dari kalimat sederhana. Cuma chat, nggak ada rasa kok, aku masih setia kok. Tapi sebelum hubungan rusak oleh orang ketiga, biasanya ia retak karena hati yang tidak dijaga. Makanya firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi kita udah mendengarkan bagaimana menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga perilaku kita, dan satu hal yang sangat penting juga, kita harus menjaga hati kita, karena sumbernya dari sana. Apa yang kita lakukan itu semua muncul dari hati kita. Jadi saya rindu teman-teman yang mendengarkan pada hari ini, pertanyaannya hari ini, apakah ini termasuk selingkuh atau enggak? Bukan, tapi lebih jujur lagi, apakah ini masih bisa menjaga hatiku dan hati orang yang aku kasihi? Apakah ini menjaga hatimu dan menjaga hati orang yang kalian kasihi?
Kami berharap dari podcast ini selalu mendapatkan sebuah harapan. Apapun masalah yang teman-teman hadapi di dalam relationship teman-teman, terus kita berjuang bersama-sama dan kita tetap bersandar kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di podcast yang berikutnya, di podcast Ada Asa, berbicara ada apa dengan relationship, dan sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.